Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sdiqo. Kaifa halukum al-yawm? Hal antum musta'iduna lil Ramadan? Sa'warifikum bi nafsi bi kulli hamas. Marhaban. Ismi Hajriana, ana thaliba fi as-saf at-tasi. Adarusu min mahad al-Islam wa afrahu an akuna min tullabi. Wal yawma jitukum bi risalatin fi syahr Ramadan al-mubarak. Lan akuna min al-ghafilin bal sa'abahas anil barakah. Awalan, membaca Al-Quran setiap hari sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi anzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena sungguh itu adalah amalan yang terbaik. Dahulu, para ulama dan sahabat menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Imam Syafi'i yang dikisahkan dapat menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan Al-Quran, maka dari itu jika ingin mendapatkan keberkahan, maka dekatilah Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Sanian, menjaga salat wajib dan salat tarawih atau tahajud. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan salat malam pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dihapus dosa-dosa. Orang yang menjaga salat wajibnya dan salat tarawih atau tahajudnya adalah ciri-ciri orang yang serius dalam mencari keberkahan di bulan Ramadan. Salat wajib dan salat tarawih atau tahajud bukan hanya rutinitas, tetapi ia adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan, memperbanyak zikir dan doa. Para ulama menjelaskan bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ulama mengatakan orang yang berpuasa menjelang berbuka tidak tertolak doanya. Maka dari itu janganlah kita terlalu hanya memikirkan makanan. Marilah kita juga memperbanyak doa untuk orang tua, doa untuk menjadi orang yang istiqomah, doa untuk masa depan. Karena memperbanyak zikir dan doa artinya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun itu. Kemudian, membentuk atau memperbaiki akhlak. Rasulullah SAW bersabda, puasa bukan hanya menahan makan ataupun minum, tetapi juga menahan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan yang buruk. Kalau seseorang yang berpuasa masih marah, berkata kasar, gibah, menyakiti orang lain, maka berarti puasanya belum sampai ke hati. Ramadan adalah madrasah akhlak selama 30 hari. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan emosi dan memperbaiki akhlak, menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan membentuk karakter yang baik. Khamisan, berbagi takjil dan kepedulian sosial. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Berbagi takjil adalah amalan yang ringan, tapi pahala yang sangat besar. Ramadan adalah bulan berbagi. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah memberikan kita pahala dan melipat gandakan pahala kita. Bulan suci Ramadan adalah tempat bersedekah, karena Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan memperbanyak sedekah dan membantu orang lain. Wahai teman-teman, jangan sampai Ramadan datang lalu pergi tanpa perubahan dalam diri kita. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kesimpulan besar, Ramadan mengajarkan kita 5 hal utama. Yang pertama, dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, disiplin beribadah. Yang ketiga, memperbanyak doa.
Yang keempat, memperbaiki akhlak. Yang kelima, bersedekah dan berbagi, peduli sesama. Ramadan bukan hanya menahan lapar, tapi membentuk pribadi yang lebih bertakwa.